kembali lagi bertemu dengan saya, Kinanti Silalahi, dari program studi akuntansi perpajakan semester 7 Politeknik Ilmu Bisnis Indonesia Medan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai studi kasus pelanggaran kode etik profesi akuntan publik. Dan di mana pada kali ini, saya mengambil judul mengenai kasus 9 kantor akuntan publik yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas pembahasan kasus 9 kantor akuntan publik yang melakukan kolusi dengan kliennya. Dalam konteks kasus 9 kantor akuntan publik ini, dinyatakan bahwa auditor yang bekerja di 9 kantor tersebut telah melakukan tindakan yang tidak etis. Kolusi yang dimaksud dalam kasus ini adalah sikap dan perbuatan yang tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam membuat suatu kesepakatan perjanjian yang disertai dengan adanya gratifikasi seperti pemberian uang imbalan maupun fasilitas tertentu sebagai pelicin untuk mencapai tujuan tertentu dengan lancar. Hal ini tentu sangat merugikan orang lain, baik itu dari sisi sebagai masyarakat, negara maupun pihak-pihak lainnya. Auditor yang bekerja di 9 kantor akuntan publik dianggap tidak etis dan dinyatakan telah menyalahi aturan etika profesi akuntan publik yang berlaku. Hal ini dikarenakan para auditor tersebut bekerja sama dan melakukan komunikasi secara tersembunyi kepada pihak yang diperiksa dengan mendasarkan pada imbalan gratifikasi berupa sejumlah uang maupun penyediaan fasilitas tertentu. Dari sudut pandang etika profesi, auditor tampak tidak memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan profesinya karena memanfaatkan gratifikasi atau imbalan tersebut dengan pihak yang diperiksa, atau dalam kasus ini pihak yang diperiksa itu ialah bank. Akibat kerjasama negatif dan kolusi yang dilakukan oleh kedua pihak, baik pihak auditor maupun pihak pemberi kerja, sanksi yang diterima berupa pembekuan oleh pemerintah terhadap mayoritas bank yang diaudit oleh 9 kantor akuntan publik tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga mengusut 9 kantor akuntan publik yang diduga terlibat kerjasama atau kolusi dengan pihak bank sebagai pemberi kerja. Dalam kasus ini, ditegaskan kembali bahwa pentingnya tanggung jawab moral dan pertimbangan profesional dari seluruh auditor di Indonesia dalam melaksanakan profesi masing-masing. Seorang auditor dituntut harus sadar dan mempunyai kemampuan sesuai dengan standar teknis dalam mengemban tugas dan profesinya agar tidak mengecewakan dan merugikan pihak lain di kemudian hari. Oke, sekarang kita masuk pada bagian pedoman kode etik. Kasus 9 kantor akuntan publik yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya ini merupakan kasus pelanggaran kode etik akuntan publik. Mengapa termasuk kasus pelanggaran kode etik akuntan publik? Dikarenakan auditor maupun akuntan yang melakukan penyelewengan terhadap profesinya adalah auditor yang berasal dari pihak eksternal, yakni kantor akuntan publik atau biasa disingkat dengan KAP. Pedoman yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menganalisis kasus pelanggaran ini terdapat dalam modul Chartered of Accountants yang di dalamnya mengatur tentang etika profesi dan tata kelola korporat serta kode etik profesi akuntan publik. Modul Chartered of Accountants ini dibuat dan ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau biasa disingkat dengan IAPI. Baik, sekarang kita masuk pada bagian penjelasan tentang permasalahan kasus 9 kantor akuntan publik. Dalam kasus 9 kantor akuntan publik yang terjadi ini, terdapat beberapa prinsip utama profesi yang tidak dipatuhi oleh auditor maupun akuntan publik jika dilihat dari sudut pandang etika profesi. Adapun beberapa prinsip utama profesi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Integritas merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor untuk dapat bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional maupun hubungan bisnis lainnya. Dalam kasus ini, auditor yang bekerja di 9 kantor akuntan publik tersebut tidak memiliki sikap integritas yang ditunjukkan dengan adanya pemihakan terhadap satu pihak melalui kerjasama atau kolusi dengan pihak pemberi kerja untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan pihak pemberi kerja. Yang kedua, objektivitas. Objektivitas adalah sikap auditor untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan dan tanggung jawab profesionalnya maupun pertimbangan bisnisnya. Dalam hal kasus ini, para auditor dianggap telah menyesatkan publik melalui penyajian laporan keuangan yang direkayasa. Auditor juga dinilai tidak memiliki sikap objektivitas dalam menjalankan profesinya. Dalam
Dalam hal ini, terlihat bahwa mereka telah bertindak berat sebelah dengan mengutamakan kepentingan klien dan tidak memberikan penilaian yang adil, objektif, serta bebas dari benturan kepentingan lainnya. Kemudian, prinsip yang ketiga ialah perilaku profesional. Perilaku profesional ini adalah prinsip yang harus dimiliki oleh seorang auditor agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari perilaku apapun yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap profesi yang dijalankannya. Prinsip ini mengandung makna bahwa auditor sebagai pemberi jasa profesional memiliki tanggung jawab kepada seluruh pengguna jasa mereka, termasuk masyarakat maupun para pemegang saham atau investor. Dalam hal kasus manipulasi laporan keuangan ini, auditor telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyalahi kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada mereka karena tindakan mereka dalam pemalsuan laporan keuangan yang disajikan. Selain daripada prinsip dan kode etika profesi tersebut, ada pula beberapa ancaman yang menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh 9 kantor akuntan publik. Adapun ancaman yang dimaksud ialah situasi dan kondisi tertentu yang dapat mengakibatkan hilangnya kepatuhan seorang auditor terhadap prinsip dasar etika profesi yang berlaku. Beberapa ancaman yang mungkin terjadi dalam kasus kolusi 9 kantor akuntan publik dengan kliennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi atau self-interest. Ancaman kepentingan pribadi adalah suatu ancaman yang terkait dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan publik yang tidak layak. Dalam hal kasus pelanggaran yang dilakukan oleh 9 KAP ini, ancaman kepentingan pribadi berasal dari adanya kepentingan keuangan atau diri sendiri yang menyangkut klien atau pihak pemberi kerja. Ancaman tersebut dapat berupa adanya kesepakatan perjanjian berupa imbalan atau gratifikasi yang akan diterima oleh pihak auditor apabila mereka melakukan kerjasama dengan pihak pemberi kerja demi mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. Dan yang kedua adalah ancaman advokasi atau advocacy. Ancaman advokasi adalah suatu ancaman yang terjadi ketika seorang auditor atau akuntan publik mendukung kepentingan pihak klien atau entitas tempatnya bekerja sampai pada titik di mana auditor tersebut mengurangi objektivitas dalam melakukan tugas dan profesinya. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai pembahasan studi kasus 9 kantor akuntan publik yang melakukan kolusi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan studi pembahasan ini. Sampai bertemu di lain waktu ya. Thank you.